Halo sahabat tani, salam jaga tani dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan memperlihatkan pembibitan khusus alpukat Cipedak. Alpukatnya unggulannya DKI Jakarta. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. 'Cause all you did was lie. Kenapa sih alpukat ini yang kita budidayakan? Yang pertama adalah dia punya keunggulan satu, produktivitasnya tinggi. Yang kedua, masa panennya singkat, 3-4 tahun sudah bisa panen. Kemudian yang paling unggul adalah di rasa. Rasa alpukat ini beda dengan alpukat-alpukat lokal lainnya, daerah-daerah lainnya. Dia mempunyai cita rasa yang cukup unik dan juga legit gitu di mulut. Itu enak. Nah, yang selanjutnya adalah uniknya lagi, alpukat ini kurang disukai hama, ulat gitu modanya. Tidak seperti alpukat-alpukat di daerah lain yang diserang ulat dalam jumlah banyak, wabah. Nah di kita enggak nih, karena tanamnya di depan rumah aja enggak, udah 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya, itu tidak ada wabah yang menyerang. Tapi mungkin di daerah-daerah lain, di alpukat-alpukat lain bisa kita temukan. Di alpukat ini enggak, itu mempunyai keunggulan seperti itu. Yang selanjutnya adalah alpukat Cipedak ini disukai oleh pasar. Karena memang punya marketnya tinggi, itu selalu kekurangan. Buahnya belum ada di pasar induk. Jadi masih peluang untuk kita swasembada alpukat Cipedak ini untuk mencipedakan alpukat, untuk mengalpukatkan Cipedak kepada alpukat-alpukat yang lain. Begitu. Kalau mau tahu gimana cara pembudidayaannya, yuk sama-sama kita lihat kebun kita. Kita akan jelaskan mengenai tahapan-tahapan pembibitan alpukat. Ya, silakan. Nah, ini proses pembibitan awal dimulai dari biji. Biji yang kita tanam itu kita selektif. Biji-biji yang besar, kemudian biji yang sudah cukup tua. Ini kita tanam dari mulai 0 hari sampai dengan 2 bulan. Nah, di atas itu kita sudah temukan bibit dalam usia 2 bulanan, 1 bulan 2 bulanan. Ini yang sudah kita layak untuk sambung pucuk. Setelah tahapan ini, lanjut kita ke tahapan berikutnya adalah tahapan proses sambung pucuk. Sambung pucuk itu adalah bibit kita yang tadi kita sudah dapat di persemayan, itu kita potong atasnya, kita ganti dengan tanaman yang sudah berusia 15-20 tahun seperti ini. Ini atasnya kita peroleh seedling, ventressnya kita peroleh dari tanaman yang sudah berusia 20 tahun atau yang sudah berbuah. Bawahnya dari tadi yang dari biji. Jadi kita sambung seperti ini ikatannya. Nah ini masih disambung pucuk, masih disungkup, mengurangi penguapannya. Nah kita juga pakai ruangan yang bebas atau terhalang dari sinar matahari langsung gitu, supaya proses operasinya berjalan lancar nih, supaya penyatuan getahnya bisa cepat menyambung gitu. Nah setelah fase ini sambung pucuk 2 minggu di sini, setelah 2 minggu sampai dengan 1 bulan itu dia sudah cukup menyambung. Kemudian kita letakkan di lahan yang kena matahari langsung seperti ini. Ini bibit yang udah usianya 3 minggu sampai dengan 1 bulan gitu setelah sambung. Nah ini sudah mulai tumbuh, kita rawat, kita siram, kita pupuk. Nah kemudian ini yang sudah 1 bulan lebih, tuh usianya seperti ini, sudah mulai berdaun banyak, sudah mulai berdaun muda ya. Kemudian ini yang sudah usia 2-3 bulan, 3-4 bulan seperti ini. 3-4 bulan dicirikan dengan pohon daunnya sudah menua, sudah agak keras dipegangnya, dan ini yang sudah bisa dipindahkan ke lahan langsung. Itu ditanam ke lahan langsung. Nah ini yang kita pasarkan bibitnya yang seperti ini. Itu teman-teman tahapannya, dari mulai biji, sambung pucuk, kemudian lepas sungkup, kemudian bibit dirawat dalam usia 3-4 bulan sampai usia ataupun ketinggian 50 cm. Kemudian bibit siap dipasarkan. Di sana ada kita lagi ngepak juga yang untuk kirim ke Aceh. Bisa kita lihat ya bibitnya, yuk kita sama-sama lihat. Ya teman-teman, tadi kita udah lihat pembibitan. Nah ini kita masuk ke tahapan pengiriman atau pemasaran. Bibit akan kita packing seperti ini dengan kemasan seperti ini, packing kayu.
tujuannya adalah mengurangi benturan kepada produk-produk yang lain ketika dalam pengiriman. Nah, ini kapasitas satu kotak ini 25 pohon. Ini akan kita kirim ke Aceh. Beginilah cara kami mengemas bibit untuk sampai ke konsumen. Insya Allah bibit dalam keadaan utuh dan sehat ketika sampai sana. Rencananya akan kita kirim ke Aceh. Jumlahnya 200 tanaman. Ini seperti ini prosesnya. Kenapa harus di plastik ini? Supaya mengurangi terpaan angin panas, penguapan. Kemudian medianya kita tidak kurangi, tanahnya kita tidak kurangi, kelembabannya kemarin sebelum kita kirim masukin ke kotak kita siram dulu. Nah, sehingga tanaman sudah performanya sudah bagus ketika dipak seperti ini. Nah, ini tim kita, teman-teman kita, ini nanti sore dijemput oleh pihak kargo. Kita sudah punya langganan, jadi kita tinggal dikirim. Insya Allah 3-5 hari sudah sampai di Aceh. Ya, tadi sudah kita lihat tahapan pengiriman. Nah, ini di depan kita adalah bibit yang tidak terbawa pada saat pengiriman. Ini kemarin banyak yang batangnya masih kecil, kemudian daunnya belum tumbuh. Ya, kita karantinakan dulu. Kita tidak ikutkan dalam pengiriman. Tujuannya apa? Untuk menyehatkan kembali bibit-bibit yang belum layak untuk dikirim. Seperti ini kondisinya. Kita siram, kita pupuk, dan kita rawat sedemikian rupa sehingga dia layak untuk dibibitkan, dipasarkan. Nah, ini baru selesai sambung pucuk. Nah, ini tahapan kita. Rahasianya adalah untuk mendapatkan bibit yang baik, medianya harus baik. Tanahnya sama seperti di daerah-daerah, cuma campuran tanah untuk jadi media tanam ini kita optimalisasikan. Kita menggunakan pupuk kandang ayam bercampur dengan tanah, dan kita gunakan juga pupuk kandang kambing ya, atau pupuk kandang kelinci. Itu 3 perbandingan dengan 1:1:1. Ini seperti ini, kemudian kita fermentasi dan kita siram dengan pupuk organik cair fermentasi ulen kelinci. Ini setelah itu dimasukkan ke dalam plastik itu ya, plastik polybag. Kemudian kita isi dengan seedling yang siap untuk kita tanam berikutnya. Ini prosesnya berkelanjutan. Jadi pembibitan itu tidak sekali pakai kemudian selesai. Jadi pembibitan itu adalah berkelanjutan. Ada yang tanam, ada yang sambung, ada yang biji, ada yang media tanam lagi. Begitu seterusnya supaya tidak putus dalam siklus dari pembibitan itu sendiri. Baik, teman-teman sahabat tani, itulah tahapan-tahapan yang kita lakukan selama dalam pembibitan, selama dalam proses pembuatan bibit alpukat yang baik. Dan insya Allah itu yang kita lakukan standar dengan SOP-nya Departemen Pertanian untuk mendapatkan bibit yang baik seperti itu.